Status pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia termasuk Indonesia memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Sementara itu untuk menekan penyebaran virus menjadi fokus utama dari pemerintah, termasuk mengimbau masyarakat untuk menunda mudik lebaran. Rekan saya, Livia Ramadanti dan juga Niken Ribu mengajak Anda untuk melihat bagaimana permasalahan ini yang ada di ibu kota. Minggu pagi yang tak lagi sama di Jakarta. Hiruk-pikuk warga ibu kota yang kerap terpusat di kegiatan Car Free Day lama tak terlihat. Ini kalau kayak begini terus nih, polusi udara di Jakarta nih, mungkin menarik deh buat kita cek berapa ya. Mereka yang mencari nafkah atau sekedar ingin berolahraga, kini mengurungkan niat di tengah pandemi COVID-19. Tapi bukan tak ada sama sekali, ternyata masih ada warga yang beraktivitas di sini. Jakarta seolah telah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebagai pintu masuk utama masyarakat dari segala penjuru, Jakarta memiliki jumlah positif COVID-19 yang bertambah setiap harinya. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Pemerintah Provinsi DKI imbasnya tentu roda perekonomian Indonesia yang harus terhenti sementara. Ekonomi makro, ekonomi mikro ikut juga merasakan dampak dari COVID-19. Sejumlah perusahaan besar harus merumahkan karyawannya. Bagi pekerja informal, mereka harus menutup kios-kios mereka. Dan permasalahan lain muncul bila para pekerja informal ini justru harus kembali ke kampung halaman dan membawa atau membuat penyebaran COVID-19 menjadi lebih luas lagi di Indonesia. Ada rencana nggak untuk pulang ke kampung halaman saat pandemi corona? Sepertinya sih nggak ada, karena peraturan di kampung juga cukup ketat. Karena kalau kita mudik, kita harus lapor RT, RW gitu. Ntar si RW itu menghimbaukan kepada kita nggak boleh kemana-mana selama 14 hari. Ya kalau kita pikir, ya kita ngapain mudik kalau kita nggak bisa kemana-mana gitu di kampung. Berkaca dari negara Tiongkok, virus corona mulai menjangkit negara dengan penduduk terbesar dunia ini tepat sebelum perayaan Tahun Baru Imlek 2020. Migrasi manusia terbesar yang kerap terjadi saat Tahun Baru Cina pun ditekan pemerintah setempat. Sejumlah perjalanan transportasi darat, laut, dan udara dibatalkan. Seruan berada di rumah serta mengunci wilayah Wuhan yang disebut sebagai epicentrum COVID-19 dilakukan. Jutaan orang terpaksa tak pulang ke kampung halaman. Namun langkah ini dinilai efektif menekan jumlah penyebaran virus di Tiongkok. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait pembahasan pelaksanaan mudik di tahun 2020. Akhirnya diputuskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pelarangan mudik bagi mereka yang ingin kembali ke kampung halaman.
Hanya saja, pemerintah ini menghimbau agar mereka tidak mudik di Lebaran tahun ini dan dialihkan ke akhir tahun. Sementara itu juga pemerintah tengah memformulasikan bantuan langsung tunai untuk mereka yang tidak melakukan mudik Lebaran. Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah, namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat menghimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini. Di lain sisi, Wapres Ma'ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat yang tetap nekat mudik di tengah pandemi COVID-19. Kita sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya. Dorongan tersebut pun disambut. Melalui keterangan resminya, Sekjen MUI, Anwar Abbas menilai, haram hukumnya bagi masyarakat yang tetap mudik ke kampung halaman di tengah wabah virus corona. Sekarang kembali lagi ke diri masing-masing. Apakah masyarakat ingin mengindahkan seruan pemerintah terkait social dan physical distancing? Karena untuk menang melawan corona, kita perlu kerjasama. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Niken Ribu, Metro TV.